Dalam hidupmu, Oke. kepada siapa atau pada apa kamu paling sering mengkhianati dirimu sendiri? Aku unconsciously itu mengkhianati diri sendiri untuk bisa pleasing my parents. Ruang Hadir, tempat aman berbagi cerita dan pengalaman hidup. Halo semuanya, aku Haikal hadir. Aku Bonjep hadir. Kita sekarang ada di Ruang Ruang Hadir. Ruang Apa Hadir itu? adalah ruang aman dan nyaman untuk kita bisa merefleksikan perjalanan hidup kita. Sampai sejauh Detik ini. Oke, nah Haikal coba jelaskan kamu siapa? Aku adalah Haikal, so I am a marketing leader, entrepreneur, dan mindfulness practitioner. Aku Bonjep, nama asliku Listia. Aku seperti Haikal juga, I'm a marketing professional, entrepreneur juga, dan juga seorang holistic wellness practitioner. Oke, nah kita mau ngapain di Ruang Hadir Haikal? Jadi mekanismenya Ruang Hadir itu kita akan meminta pertanyaan dari ChatGPT supaya kita bisa menjawab sekaligus merefleksikan Yes. perjalanan hidup kita. So, Untuk episode keempat, pertanyaannya adalah dalam hidupmu, oke. kepada siapa atau pada apa kamu paling sering mengkhianati dirimu sendiri? Dan biasanya itu terjadi di momen seperti apa? Who wanna go first? Aku jawabannya ada dua. Dua, oke. Ada kepada siapa, jadi sebenarnya ini adalah konsekuensi ya. Jadi tanpa sadar, aku unconsciously itu mengkhianati diri sendiri untuk bisa pleasing my parents. Oke. Jadi mungkin karena aku juga punya history ketika kecil tuh, mungkin aku kan memang dari kecil kelihatan sebagai anak pemberontak gitu ya. Tapi sebenarnya kan di dalam hatiku yang paling dasar kan juga sebenarnya pengen jadi anak yang di-approve sama orang tuanya gitu. Jadi walaupun sebenarnya memberontak untuk menunjukkan diri sendiri dan identitas aku yang sesungguhnya, tapi unconsciously juga tetap pengen dapat approval dari orang tua. Mungkin ini yang secara tidak sadar itu ketika kemudian tumbuh besar menjadi dewasa, mempengaruhi keputusan-keputusan aku terutama dalam berkarir gitu. Karena Oke. salah satu nilai yang ditekankan di keluarga aku dari kecil tuh adalah lebih ke intellectual achievement Oke. dibandingin hal-hal lainnya gitu. Jadi kayak Agak ketukar sebenarnya kita ya. Oh iya. Keluarganya. bener juga. Jangan orang tua kita udah ditakar Sesuai dengan kemampuan menang kurikulum Iya. perjalanan hidup kita Benar, masing-masing. Iya. Jadi Lanjut. ya kebetulan aku pinter sih. Ya, Kebetulan, alhamdulillahnya. alhamdulillahnya pinter. DNA-nya bener ya. Iya, walaupun memang kadang-kadang tuh jalur yang mereka inginkan untuk aku tuh sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan untuk Iya, diriku iya, sendiri. iya, iya. Gitu. Tapi ketika aku besar gitu ya, aku tuh nggak tahu gimana cara menjadi diriku sendiri. Gitu. Kita nggak pernah diajarin cara menjadi diri sendiri gitu. Jadi ekspektasi itu kayak udah jelas gitu kan. Kamu kayak jadi anak yang pinter, nanti sekolahnya bagus, dapat sekolah yang bagus, pekerjaannya bagus, itu udah kayak template gitu. Cara hidup yang baik dan benar tuh seperti itu. Oke. Nah, jadi sepanjang hidup aku tuh ngerasa kayak berusaha memberontak dengan caraku sendiri gitu ya, untuk tidak selalu mengikuti apa yang mereka sudah rencanakan buat aku. Contoh misalnya aku disekolahin ke Bandung itu juga masuk SMA 3 Bandung gitu kan dengan cita-cita supaya aku bisa masuk ITB. Tapi aku berhasil memberontak nggak masuk ITB dengan alasan ke arsitektur Unpar karena waktu itu lebih bagus dari ITB gitu. Entah kenapa keterima. Gitu. Jadi kayak walaupun sebenarnya aku nggak tahu gitu, belum tahu maunya apa, tapi aku tahu bahwa aku tuh nggak pengen cuma terima mentah-mentah kayak kamu harus ini, kamu harus itu. Tapi secara unconscious ada kesadaran itu, kayak kebutuhan itu di mana aku tetap pengen dapat approval gitu. Jadi aku larinya ke sekolah yang lebih bagus dari ITB gitu. Tarik menarik ya jadinya ya. Iya, Boleh aku simpulkan nggak? Jadi, Boleh dong. Jadi ketika operating system kamu bilang bahwa apapun yang disuruh iya. sama mama papa kamu, otomatis pokoknya harus contrasting aja. Yang penting enggak dulu. Iya bener.
ketika enggak dulu, bukan berarti yang kamu utarakan itu adalah hasil dari diri kamu. Betul. Tapi adalah negasi dari suruhan mama papa kamu. Yes. Nah, Betul. sehingga ketika kamu ngomong disuruh putih, kamu milihnya hitam, disuruh pink, kamu milihnya biru. Iya. Tapi kamu sendiri nggak tahu apakah Benar. pilihan biru dan hitam itu adalah kamu Betul sekali. atau automatically negasi dari your mom's and dad's choice. Jadi itu adalah mungkin sebuah bentuk perlawanan gitu ya. Jadi memang keluarnya otomatis adalah kebalikannya, oposisi. Jadi aku tuh selalu mengambil peran oposisi gitu. Mereka pengennya ini, aku pasti akan B. Walaupun it's not me. Mungkin aku nggak tahu itu benar apa enggak. Benar apa enggak atau itu aku mau atau enggak. Iya, iya. Itu Yang aku penting nggak masih- dulu aja. Iya, yang penting enggak dulu. Yang penting aja. enggak dulu aja. Oke. Sebuah template. Sebuah template. Nah, itu dulu. Itu dulu. Pada saat sekarang ini, operating system kamu sudah terupgrade menjadi seperti apa? Apa bagian dari yang penting enggak dulu menjadi Oke. apa nih sekarang gitu? Iya. Jadi itu yang pertama, sama yang kedua, momen apa yang membuat kamu itu akhirnya, oke, I think I have to Iya. start to process gitu. Iya. Jadi kalau dulu kan yang penting nggak dulu, tapi kalau sekarang itu karena mungkin karena sudah mereka juga udah terbiasa dengan anaknya ini nggak pernah bisa diatur gitu ya. Jadi memang jadi udah otomatis keputusannya akan dari aku gitu kan. Jadi udah bukan lagi mengikuti apa yang mereka mau gitu, tapi any decisions I'm making right now, istilahnya mereka udah tahu bahwa oh I have my own voice gitu, I make my own decision gitu kan. Jadi udah bukan lagi ditentukan mereka terus aku bilang enggak Bilang gitu. enggak. Jadi Tapi kamu dulu yang udah mempropose dan proposal kamu sudah berasal dari inner alignment ya jadi atau berusaha ya. atau berusaha. Berusaha. Oke. Jadi aku tuh mungkin mirip kayak kamu gitu kan, ada beberapa opportunity yang present itself, terus aku akan respond to that. Nah, jadi aku akan seperti itu approach-nya. Jadi kayak I see. iya, jadi nanti ada yang muncul di sekeliling aku, terus aku bisa punya kemampuan untuk memfilter dan memilih. Nah, ini juga mungkin sebuah proses ya, karena tadinya mungkin nggak tahu ada pilihan I see. selain yang dikasih sama orang tua gitu kan. Oke. Nah, tapi Posisinya lah. benar. Nah, tapi memang pada saat dulu juga mungkin aku juga nggak sempat berpikir untuk menggali lebih dalam diri aku seperti apa. Itu yang membuat kayaknya mungkin opsi banyak, tapi yang mana yang benar-benar kayaknya sama aja gitu. Nggak ada yang lebih memanggil dibandingin yang lain. Dan juga ada pemikiran atau pemahaman yang tidak aku sadari bahwa kayak pilihan aku itu aneh gitu loh. Jadi kayaknya nggak normal gitu kalau aku mengikuti apa yang aku mau gitu. Jadi kayak nggak dipertimbangkan I see. gitu. Jadi ada momen itu dulu seperti itu. Nah, akhirnya sekarang operating systemnya sudah terupgrade. Jadi sekarang karena aku udah punya keleluasaan untuk mengambil keputusan sendiri, jadinya aku lebih berpikir kalau apakah ini sesuai dengan apa yang aku mau atau aku cuma meneruskan apa yang aku tahu untuk bertahan di comfort zone yang membuat aku aman selama ini. Ya. Gitu. Karena sebenarnya kalau mau cara yang gampang ya tetap di jalur yang sama yang udah familiar gitu. Tapi memang itu terus terang untuk memilih untuk menjadi diri sendiri itu bukan keputusan yang mudah, karena selama ini yang aku jalani itu adalah sebuah keputusan yang terjadi untuk mendapatkan comfort zone, untuk berlindung di zona nyaman, not necessarily to be myself. Not necessarily to be yourself. Iya. Menarik. Perjalanan untuk benar-benar sepenuhnya memahami, menerima dan menselebrasi keutuhan diri kita itu ya panjang banget sih. Dan prosesnya lama lah gitu. Bahkan sekarang pun kita masih berproses. Benar. Kan Nggak gitu. akan pernah selesai. Mungkin kalau dari aku gitu ya, bagian-bagian yang membuat aku merasa kok kayaknya aku mengkhianati diriku sendiri nih gitu. Pastinya ada kaitannya dengan upbringing, ada kaitannya dengan my identity, ada kaitannya dengan who I am inside gitu ya. Pastinya banyak proses penolakan pada awalnya sebenarnya. Oke. Penolakan tentang diriku sebenarnya seperti apa, and then I play
with the game lah basically. Oh ya udah, kalau misalnya emang orang-orang berpikir seharusnya aku A, dan aku ikutin, aku A gitu. Tapi semakin lama-kelamaan kok jiwaku semakin kosong ya. Ada sebuah kebutuhan dan keinginan yang tidak tersalurkan gitu kan. Yeah. Sehingga ada di satu titik di mana aku sudah tidak mau lagi mengkhianati diriku sendiri dan orang-orang yang saya cintai gitu. Wow. Sehingga akhirnya saya memilih untuk choosing myself. Choosing myself. Apakah ada resikonya? Ada. Apakah along the way ada hubungan relationship yang akhirnya berakhir karena itu? Ada. Tapi apakah akhirnya aku menemukan relasi yang lebih selaras dengan aku? Juga iya gitu. Dan yang paling penting adalah aku menemukan relasi yang lebih baik sama diriku sendiri. Itu yang paling penting. Gitu. Karena ketika aku menerima diriku seutuh-utuhnya, semua sisi ya, my light, my shadow, my talent, my preference, semuanya, ketika aku sudah bisa benar-benar berdamai dengan itu, tidak ada pilihan lain untuk alam semesta bisa merearrange dan merekalibrasi elemen-elemennya yang bisa selaras juga dengan apa yang sudah selaras di dalam. Gitu. Jadi pada intinya bahkan my relationship dengan my parents akhirnya itu bisa menjadi kurikulum belajar juga buat kami masing-masing. I learn to love them better. I learn to understand their limited understanding of me as an individual. I also see that they also learn about themselves through me, gitu. Through building a relationship to me. We both redefining what love is. That's gitu. beautiful. We redefine what is boundaries. That's very important. Apa boundaries yang orang tuaku itu tidak lagi projecting to me. And I also building the boundaries of apa nih yang gak bisa aku expect untuk mereka kasih ke aku, which is mungkin understanding yang deep itu kan nggak bisa kita paksakan gitu. So all in all, is a never ending journey untuk bisa tidak mengkhianati diri sendiri. Iya, jadi kalau yang aku dengar dari yang kamu bilang gitu kan tadi, sebenarnya the outer reality itu adalah sebenarnya refleksi dari hubungan kita dengan diri sendiri gitu ya kan. Once you know who you are gitu kan, kamu udah bisa tahu bahwa aku cukup dengan diriku sendiri. Dan dengan kamu merasa cukup, kamu udah nggak lagi menuntut untuk bisa dipenuhi atau dimengerti sepenuhnya oleh orang lain gitu. Karena even sekarang gitu ya, kayak in my reality di kehidupanku sehari-hari, pasti kan aku berinteraksi dengan banyak individu. Ada individu yang mungkin tugasnya adalah role-nya dalam hidup aku, mengerti aku bagian A sampai C. Iya benar. Tapi ada satu individu lagi yang mengerti aku D sampai E. Jadi buat aku adalah this is an assortment of individu yang bisa merefleksikan bagian-bagian dari diri aku, bukan sepenuhnya aku. Yang penuhnya aku adalah aku sendiri yang punya di dalam gitu. Jadi mereka cuma bisa nangkep esensi sesuai dengan kapasitasnya, betul. Esensi aku yang sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Setelah aku berdamai dengan hal itu, ya aku udah stop untuk kompromi dengan diriku sendiri gitu. Kalau misalnya emang hari ini aku merasa butuh untuk dilihat dan didengarkan, ya aku akan call my friends untuk let's meet up misalnya gitu kan. Kalau misalnya aku merasa hari ini aku cuman mau Netflixan gitu ya di kamar and don't wanna meet anyone, I wanna do so as well. Mungkin terkesannya egois, tapi menurut aku itu adalah act yang paling tidak egois karena aku berhenti untuk expecting other people to guess, untuk menebak-nebak mauku dan needsku apa. Kalau misalnya nggak berhasil menebak kan biasanya kita malah bete gitu kan. Benar. Pengennya dimengerti. Dimengerti terus. Atau aku berhenti untuk expecting sesuatu yang bukan role mereka untuk di dalam diriku gitu. Terus tadi ada satu hal lagi juga yang aku sempat klik gitu ketika kamu bilang bagian jiwa yang kosong.
Ya kan, ketika kamu, let's say tadinya kamu pikir kamu menjadi seseorang yang mereka pikir kamu adalah itu. Iya. Terus itu membuat ada kekosongan dalam diri dan Iya. itu aku jadi ingat bahwa ada masa-masa seperti itu yang membuat oh iya gitu, kayak ada part of me nih yang rasanya belum penuh gitu, belum utuh dan mencari di luar gitu loh, ya nggak sih? Kayak wow, what a journey gitu kan. Bagian-bagian yang tadinya kita pikir kita menjadi seseorang untuk bisa fit in gitu kan, untuk menjadi oh ya ini harusnya jadinya seperti ini, tapi tanpa kita sadar bahwa mungkin kita juga bukan itu gitu. Betul, Jadi betul, itu betul, yang betul. membuat akhirnya kayak itu yang kamu bilangnya tadi ya, jiwa yang kosong dan akhirnya kayak apa nih yang missing. Ya, it reminds me of my own journey. Wow, sebuah pencarian. Sebuah refleksi banget ya episode 4 ini. Nice. So, Ya kurang lebih mirip lah ya jawabannya, ekspektasi lebih kayak kita melakukan sesuatu yang kita pikir mungkin lebih kayak survival mode gitu ya untuk bisa bertahan, tapi akhirnya malah mengkhianati diri. Tapi memang mungkin pada saat itu cuma itu yang Kita kita paham, tahu dan gitu. it's So it's okay. okay gitu. it's okay. That's part of the compassion juga lah. Terutama menurut aku compassion itu terhadap diri sendiri. Karena my belief system itu adalah whatever you think about yourself, it is actually what you think about others. Ketika kamu benar. compassion Yap, terhadap diri sendiri, Benar. dan secara otomatis itu akan terefleksi ke outside gitu. Dulu aku senggol bacok banget. Karena mungkin Ternyata kamu sangat senggol bacok sama ke diri diri sendiri gitu. gitu. So there's one wise man said, if you cannot love yourself, how you can love somebody else? Ya, Gitu. wow. So Beautiful. beautiful. So thank you so much teman-teman udah mau dengerin kita di episode 4 Ruang Hadir ini. Mudah-mudahan apa yang kami berdua refleksikan pada episode ini itu bisa memberikan sebuah insight atau mungkin refleksi juga buat teman-teman semua. So, Jangan lupa like subscribe, dan dan komen. Sampai jumpa di Ruang Hadir episode berikutnya. berikutnya. Dadah. Dadah. Ruang Hadir, tempat aman berbagi cerita dan pengalaman hidup.